anak-anakku, tidak semua anak-anak remaja mendapat suatu fadl dari Allah bisa diikut sertakan di dalam perjuangan yang memperjuangkan iman billah, iman makrifat kepada Allah, iman musyahadah kepada Allah. Kamu anak-anak remaja yang sebelum ada perjuangan waidiyah, sepertinya tidak mungkin kamu diikut sertakan di dalam perjuangan yang memperjuangkan keimanan kepada Allah sampai mencapai iman zauqiyah atau iman musyahadah atau iman makrifat kepada Allah. Karena iman makrifat kepada Allah ini dalam tataran keimanan adalah iman yang paling tinggi dalam pandangan semua agama. Mengapa demikian? Karena iman makrifat ini iman yang bukan muncul timbul dari ilmu dan akal, tapi betul-betul muncul karena dia telah merasakan iman itu sendiri. Sering saya katakan bahwa iman ilmu ini sama dengan orang yakin kepada minuman yang di muka saya ini, bahwa minuman itu manis karena dia tahu ilmu bahwa minuman ini dikasih gula. Pengetahuannya tentang bahwa air masak yang diberi gula itu atau ilmu itu memberikan suatu keyakinan dia bahwa minuman itu manis. Namanya itu ilmu yakin. Ilmu yakin dan tataran iman ilmu yakin, karena bila ilmi dia yakin, dia iman karena ilmu. Di sana ada indul yakin atau aklul yakin. Dia iman karena melihat atau karena berpikir. Melihat kalau itu benda bi'ainil basor, dengan mata kepala. Saya melihat olehnya bikin minuman dengan diberi gula. Mata saya yang melihat inilah namanya ilmu yakin atau ainul yakin atau aqlul yakin. Maka yakinlah ini manis. Tapi dua-duanya ini orang tidak merasa sama sekali tentang manis itu sendiri. Baru di alam imajinasi, akal atau keyakinan. Walaupun itu ada di hati. Kita kepada Allah sama, masih tataran ilmu yakin. Yakin Allah ada karena kita membaca Quran, Qul huwallahu ahad. Itu ayat Al-Quran surat Ikhlas. Katakan ya Muhammad, Allah itu satu. Ilmu ini yang menyebutkan Allah satu, itulah maka kita yakin Allah itu ada dan satu, tidak ada duanya, wahid, satu. Namanya ilmu yakin, iman yakin, iman ilmu ya. Ini tidak merasakan iman sendiri, atau ibarat minuman tidak lidahnya terasa manis. Getaran iman tidak ada di hati, berefek dalam satu kehidupan kita. Kemudian kita tafakur dengan hukum kausalitas.
bahwa ada makhluk, ada kholik. Sebagaimana istiadatnya Nabiullah Ibrahim, dicari terus matahari itu Tuhan, akhirnya tenggelam. Kalau begitu Tuhan rusak, bukan, itulah terus dicari sampai mencapai iman. Tentunya semua dengan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dua ini adalah akal dan ilmu ini tetap lidah kita tidak merasakan atau hati kita tidak merasakan. Sebagaimana kita dipinjami sepeda, akal kita tahu ini bukan sepeda kita, tapi perasaan kita tidak rasa ini bukan sepeda kita. Dinaiki enak-enakan, jalan-jalan ke kota sama temannya, tidak ada perasaan ini bukan sepeda kita atau ini punyaan fulan. Walaupun akal kita mengakui bahwa sepeda ini bukan sepeda kita, tapi hati kita tidak merasakan ketidakmilikan kita. Enak aja lah naik sepeda. Begitu kita pada Allah, karena hanya Tuhan satu, Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah maha kuat, maha kuasa, maha alim, maha kaya, sehingga kita diberi oleh Allah dengan kemahaannya itu, diberi rezeki, diberi ilmu, diberi kekuatan. Maka ketika kita menikmati ilmu kita, menikmati harta kita, tidak ada perasaan kalau ini milik Allah, ya milik kita saja. Naik mobil, tidak ada perasaan ini milik Allah, walaupun akal kita mengakui bahwa ini adalah milik Allah, titipan Allah. Ilmunya, akalnya mau meyakini ini milik Allah, tapi rasa dan hati tidak ada, rasa tidak memiliki, tetap seperti milik kita, harta kita karena kita bekerja. Itulah ilmu dan akal tidak akan dirasakan di dalam hati bahwa ini milik Allah. Kita tidak ada, yang ada Allah, tidak. Hanya yakinan. Seperti tadi kita naik sepeda motor, ditanya ini milik siapa? Milik teman saya, tapi ya enak saja, tidak ada perasaan ini bukan milik saya, karena ilmu. Tapi ketika ada motor ini kemudian hilang, spontan dia rasa takut muncul. Wah, kalau gitu saya akan mengganti sudah motor nanti. Baru ada rasa takut, ini bukan milik kita. Karena dia merasakan bahwa beda motor akan dicabut kembali oleh yang punya, hilang atau nubruk, rusak. Spontan orang itu tanpa berpikir ilmu, tanpa apa, langsung dia takut dalam hatinya, karena dia telah merasakan. Diambil kembali atau ketemu orangnya, mana beda motorku sudah berapa bulan tidak kau kembalikan, rasa takut orang ini, akalnya hilang, ini bukan milik saya, takut. Rasa takut itulah efek akibat daripada dia menyadari bahwa ini bukan miliknya. Pasti itu beda motor selama nggak dikembalikan sampai dicari yang punya, ketemu di jalan langsung takut, langsung merasakan efek bahwa ini bukan miliknya karena pemiliknya adalah datang mengambil, takut. Itulah merasakan ya ketidakmilikannya. Begitu kita kepada Allah. Kalau hanya ilmu dan akal ini tidak bisa merasakan, ya, merasakan ini bukan milik kita. Hidup kita itu bukan hidup kita, harta kita bukan harta kita, ilmu kita bukan ilmu kita, kekuasaan kita enak saja karena hanya terbatas ilmu. Ketika dia nanti sakit, ya sakaratul maut, dia mulai ketakutan, rasa bahwa ini bukan miliknya muncul.
karena ilmu. Maka orang yang telah iman zauqiyah merasakan, ya, sehingga orang itu ada efek ini bukan milik saya. Tadi ketemu yang pemiliknya, ini bukan milik saya. Karena kita telah musyahadah, karena ada nur ilahiyah di hati kita, kita seolah-olah melihat Tuhan, maka timbul rasa iki bukan milik kita, hidup kita bukan hidup kita, ini Allah yang punya. Istilah wahidah billah. Akal sudah tidak berlaku lagi. Iki milik siapa sudah tidak, yang ada hanya rasa takut karena ketemu pemiliknya. Berarti tidak akan berani merasakan dengan leha-leha di jalan. Begitu orang yang telah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sambil kita bayangkan lillah dan billah. Jangan terbius dengan karena saya melogikakan sangat makul sehingga seperti mendengar cerita yang indah. Percuma, dengarkan cerita saya sambil dirasakan sehingga bisa dirasakan. Maka ketika kita bisa ketemu Tuhannya, ini Allah, ini milik Allah, langsung spontan, ini bukan milik saya, sudah muter lagi. Ketakutan dia, kita gitu. Billah otomatis, ini bukan milik saya, hidup saya dan sebagainya. Itulah iman musyahadah. Iman ini iman yang paling tinggi. Orang bisa ini kalau orang ketemu Tuhannya. Orang bisa takut ini bukan milik saya kalau pemiliknya hadir. Sudah berbulan-bulan dicari-cari nggak ada, ketemu di Ajung, deratap langsung takut. Selama ini kita buta, tidak mengenal Allah, hanya mengenal lafal Allah. Kita memang sering muni Allah, 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 la ilaha illallah. Kita sering mengucapkan kalimat tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Kita sering ini bukan milik sepeda motor kita. Aku pinjam sepeda teman saya. Sepeda motor siapa ini? Milik teman saya. Lek perlu dia naik sepeda motor nggonceng koncone. Sepeda sama siapa? Wakne fulan. Enak saja sanggan wajah motor. Muni wakne fulan, tak perasaannya tidak ada perasaan milik saya, hanya ngomong saja karena yang jawab akalnya. Begitu orang tanya milik siapa? Milik Allah. Dunia milik Allah, neraka milik Allah. Kita yang ciptakan Allah. Enak saja kita bicara, tapi hati kita tidak ada rasa sama sekali bahwa hidup kita ini Allah ciptakan, gerak kita ini Allah yang menggerakkan, melihat kita. Karena apa? Karena hanya akal dan lisan. Ketika orang sudah dibuka hatinya, mampu musyahadah kepada Allah, maka disebut makrifat musyahadah. Musyahadah itu artinya menyaksikan, melihat bi'ainil basiroh, dengan pandangan mata hati tentunya, bukan mata kepala. Kalau mata kepala Tuhan tidak bisa dilihat. Maka hati itu pula merasakan. Untuk mencapai ini sulit karena mata hati kita ditutup oleh nafsu-nafsu kita. Nafsu, ya, kalau menurut syariat nafsu ammaroh, nafsu lawamah, apapun namanya, bahkan nafsu mutmainah sekalipun, tetap dalam pandangan iman musyahadah tetap nafsu. Karena nafsu itu kehendak yang ada di hati kita. Dari tataran syariat nafsul mainah bagus, nafsu yang tenang, yang menghadap kepada Allah, nafsu ingin beribadah. Maka ya nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini ajaran syariah. Nafsu yang tenang, nafsu yang bagus, nafsu yang ingin mengabdi kepada Allah. Ila irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhaannya dan masuklah dalam hambaku. Artinya menghambakan diri. Menghambakan diri kalau ya, lillah.
Kalau orang usul fadkhuli fi ibadi adalah harus lillah dan billah. Baru fadkhuli jannati. Kalau bang umum jannatul naim, jannatul ala. Kalau orang usul jannatul kurbi, surga kedekatan kepada Allah, bukan jannatul naim. Jannatul naim itu adalah makhluk, tapi yang paling tinggi jannatul kurbi, surga dekat dengan Allah. Nikmat dekat dengan Allah. Seperti orang dekat dengan istrinya, dekat dengan suaminya, dekat dengan kakisnya. Itulah yang paling nikmat daripada diajak makan di warung masih enak dekat dengan yang kekasih. Begitulah bagi orang yang tidak cinta jannatun naim itu tinggi ya, tapi bagi orang yang wusul bukan jannatul naim, jannatul kurbi. Begitupun nar, bukan narul wel, neraka wel bukan, tapi narul bu'di, neraka jauh dari Tuhannya, neraka jauh dari kekasihnya. Itulah neraka yang paling parah ketika orang itu jauh dari istrinya, harta sudah hilang semua. Misalkan istrinya di Malaysia, di Arab Saudi, itu uang sudah tidak ada nilainya. Karena seorang rumah tangga yang paling nikmat ada bertemu dengan suami istri. Bagi yang betul-betul sayang menyayangi. Nah, untuk iman musyadah harus ketemu pemiliknya. Ibarat sepeda motor tadi. Kalau enggak ya penak aja, sudah setahun dipinjam motor dia bangga enak keluar pakai. Ditanya orang, kalau perlu anak muda gonceng pacarnya, tekoi sepeda motornya dia sendiri. Ketemu pemiliknya langsung gemeter. Pacarnya yang lari, ternyata bukan milikmu. Nah, itu. Nah, untuk bisa ini bukan bil ilmi wal akli, tapi kudu musyahadah, ketemu pemiliknya. Kalau ingin iman ini harus ketemu Allah SWT. Loh, kalau gitu Allah dilihat, oh, bukan di kalam majas, bukan kalam nyata kemudian kita melihat bendera, tidak ya. Itulah iman musyahadah.